Kita ngaji lanjut kitab Sulhul Taufik. Kita baru membahas tentang maksiat-maksiat, dimulai dari maksiat hati, maksiat mata, maksiat lisan, maksiat mulut, maksiat perut, maksiat telinga, maksiat perut, maksiat badan, maksiat tangan, dan maksiat kaki secara umum. Berawal dari maksiat hati. Ya. Maksiat tangan, salah satunya mencuri. Baru saja diterangkan ada yang melanggar. Jadi doa, jangan ngambil punya orang, minjem nggak ngomong, itu namanya gosok. Adik tirinya nyuri, dosa juga. Jangan dilakukan, itu termasuk yang diharamkan. Pak, ya, dilanjutkan. Faslun utawi iki iku pasal. Yajib ala kulli muslimin, kalian tak ngerti jawabannya. Hifdzu islami, wajib bagi setiap muslim menjaga keislamannya. Shawmu ala yufsidu wa yubtilu, hati-hati jangan sampai melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang membatalkan keislamannya. Hati-hati. Wa huwa riddah, inilah yang dinamakan murtad. Hukum murtad itu selevel di bawahnya kafir. Jadi kafir itu sudah parah, orang yang tidak mau menerima hidayah. Masih ada yang lebih parah lagi di bawahnya kafir, yaitu orang murtad. Dia sudah pernah mendapatkan hidayah, dia menolak hidayah itu. Makanya orang kafir murtad itu hukum Islam menyatakan boleh dibunuh. Waqad kathura fi hadzal zaman, dan pada zaman ini, zaman kita sekarang, luar biasa banyak perilaku, perkataan yang banyak mengantarkan seseorang kepada kemurtadan. Perhatikan. At-tasahhul fil kalam, salah satunya ngenteng-ngentengkan dalam ucapan. Kok nak minum pil ini, lama teh boleh lama. Ini salah satu contoh. Siapa yang mematikan, yang penyakit, yang membuat sakit dan yang menyembuhkan, yang menghidupkan? Allah. Dokter, pil, tabib, peruqyah itu hanya wasilah saja. Sejatinya yang menyembuhkan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah, yang membuat sakit juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lantarannya bermacam-macam. Apa lantarannya? Kenapa santri suka sakit? Santri laki terutama cepat. Tapi santri laki aja di santri. Untuk kena, masya Allah. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil Islam. Perhatikan. Ngenteng-ngentengkan ucapan ini banyak terjadi di masyarakat, terutama ibu-ibu, perempuan kalian ini yang siswi. Ngenteng-ngentengkan kalam sehingga mengeluarkan dia dari keislaman. Yakhruju min ba'dihim alfadun, lafaz-lafaz yang diucapkan tukhrijuhum 'anil Islam, yang mengeluarkan dia dari Islam. Wala yarawna dzalika dzamban, dan dia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang berdosa. Jadi sekali lagi, fadlan an kaunihi kufran, mengantarkan, menyeret dia dari kalam, dari ucapan yang dilakukan menjadi kekafiran. Wariddah, dan umur. Perhatikan ini, perhatikan betul.
Bagus. Wal riddatu thalathatu aqsam. Murtad itu ada 3 macam. Ada berapa? 3. Tahu murtad itu? Tahu. Apa? Iya. Hukumnya apa? Iya. Kafir plus kafir kuadrat. Nah, kafir riddah ini, ar-riddah salah satu aqsam, terbagi menjadi 3 bagian. I'tiqadun wa fa'alun wa aqwalun. Ada kafir akidah, i'tiqad, keyakinan. Ada kafir af'al, pekerjaan, kelakuan. Ada kafir aqwal, ucapan. Perhatikan, 3-tiganya kualitasnya berbeda, tapi 11-12. Kakak adik, hati-hati, jangan sampai kita tergelincir dalam kemurtadan tanpa sengaja, atau bahkan kalau disengaja. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah mudah-mudahan terjauhkan dari perilaku riddah ini. Wa kullu qismin yatasha'ab syu'ban katsiran. Dan setiap cabangnya 3 itu ya saya ulangi. Murtad itu ada 3 macam. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, akwal atau ucapan. 3-tiganya syai'ban katsiran, punya cabang lagi, punya ranting lagi. Faminal awal, yang pertama, yang i'tiqad, yang tentang keyakinan, yang akidah. Salah satunya asyakku fillah, au fi rasuli, awil Quran, awil yaumil akhir, awil jannah, awil nar, awil thawab, awil intiqam, awil hidayah. Meragukan sesuatu tentang Allah, meragukan sesuatu tentang Rasulullah, meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan adanya hari akhir, meragukan adanya surga, meragukan adanya neraka, meragukan antara pahala dan ganjaran atau semacamnya, meragukan sesuatu yang dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Ini hukumnya hati-hati. Walaupun mujma' alaih, ini sudah disepakati atasnya. Nah, wa yataqaddafik dan sifatin min sifatillah ta'ala wajibah. Atau misalkan terjatuh dari mensifati sifat-sifat Allah yang tidak seharusnya. Ya, sifat Allah itu ada yang wajib. Ya, misalkan wujud, tidak, pokok 3 itu ya hanya Allah saja yang maha ada, hanya Allah yang maha kekal. Segalanya tidak ada yang kekal. Saya lanjutkan. Pasal berikutnya, yajib 'ala man waqa'a minhu riddah al-'aud fawran ila al-Islam. Bagi orang yang mengalami keterlanjuran, jadi sesuatu yang sudah kadung terjadi atau sudah terlanjur diucapkan, dari sesuatu yang ternyata tanpa dia sadari baru sadar berikutnya, saya melakukan atau mengatakan sesuatu yang bisa jadi ucapan saya ini mengeluarkan saya dari Islam. Apa kewajibannya? Al-'audu fawran ila Islam, bersegera kembali. Fawran itu lari kembali, buruk berkah, segera kembali kepada Islam dengan mensegerakan membaca syahadat. Makanya santri PTI
yang mau sholat saya talqin. Awalnya membaca surat An-Nas. Kalian juga coba latihan sholat duhanya itu. MTS SMK ini perhatikan, yang bukan santri, mulailah dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kata tidak ada satupun manusia kecuali diganggu oleh setan yang mewaswaskan dada manusia, hati manusia. Maka kita berlindung pada Allah dari godaan itu. Setelah itu kita baca syahadat. Setelah baca syahadat kita berdoa perlindungan agar sholat kita itu dilindungi dari gangguan setan. Ayo praktekkan, kita baca bersama sekarang. Doa yang biasa dibaca ketika mau sholat. Bagi yang santri bacanya agak keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan maknanya, tahu ya. Kita perbarui itu ya, bersegera al-faur ila Islam al-aud ya, binutqi bisyahadatain, dengan segera mengucapkan dua kalimat. Wa yajibu alaihim nadam ala ma sadar minhu, dan wajib bagi orang itu merasa menyesal terhadap sesuatu yang melepaskan keislamannya dari dadanya. Allah ya'ud dari mithli, agar supaya potensi terulang kejadian yang serupa itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Wa qada'u ma fatahu min wajibat syar'i, dan mengqadha, membayar kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan dalam syariat. Contoh, sempat tidak berpuasa Ramadan sebulan penuh, dibayarkan. Kalian berpuasa 30 hari di luar bulan Ramadan. Baiklah, itu wajibat istitabatuhu wa la yuqbalu minhu al-Islam. Kalau nggak mau bertaubat juga dengan cara seperti ini, Islamnya tidak bisa diterima. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan boleh orang itu dibunuh. Orang itu boleh dibunuh. Tapi kita negeri yang bukan negeri memberlakukan hukum Islam secara jinayat, secara pidana, maka serahkan pada berwajib. Pak polisi lapor, ya. Apa laporannya? Sebulan teman saya nggak mau sholat subuh, ditangkap sama Pak polisi. Kalau Pak polisinya ngerti tentang hukum agama. Paham ya? Paham tak? Faslun, pasal lagi, yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma awjabahu Allah alaihi. Wajib bagi setiap orang Islam, kalian semua, kita semua yang mukallaf, melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah ya, dan melaksanakannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Minal isyan bi arkani, melaksanakan rukun-rukunnya secara sempurna mungkin, wa syuruti, dan syarat-syaratnya dipenuhi, wa yajtanibu mubtilaih, dan menjauhi apapun yang membatalkan. Apa misal? Sholat. Kalian perhatikan, kalian sudah besar,
sudah SMK. Masa sholat Allah itu tanda kalian itu belum dewasa, hanya besar secara usia. Apalagi yang mengganggu. Lihat temannya lagi sholat, nambah sholat lagi. Kalian berapa rakaat sholat itu? Hah? 4. Ada salah satu teman kalian sholat lagi nambah 6 rakaat. Duduk di depan sini, cecaran. Aduh terus. Nah ini setan yang namanya bagus, yang sombongan itu. Jadi teman yang menggoda itulah namanya setan. Dan kita wajib berlindung pada Allah dari setan. Dan kita wajib melawan setan. Tentu teman kita yang mengganggu sholat itu. Betul. Jadi orang yang mengganggu sholat itu, kita mau sholat, jadi ini perhatikan hukum fikihnya. Allahu Akbar, saya sholat. Kok ada temannya mau lewat di depan, itu kalian wajib diginikan. Tidak boleh melintas di depan orang yang sedang sholat. Lo kok maksa? Ancam bawa pisau, keluarkan pisaumu. Paham? Dan misalkan ada kambing misalkan, sholat di depan kambingnya diginikan tidak mau. Kebetulan kalian pegang pisau, ya bismillah, belilah. Itu boleh. Menurut salah satu pendapat ulama fikih, kalau seandainya ada hewan yang lewat, maksa dia tetap lewat boleh itu. Ya, tapi setelahnya kita tahu orang yang punya. Jelas ini ya. Jadi wajib bagi kalian mengetahui perkara-perkara yang diwajibkan dan melaksanakan kewajiban tersebut secara maksimal sesuai dengan rukun, syarat, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan kewajiban tersebut. Jelas ya? Tutup dengan kabar ini. Subhanallah. Saya minta bantuan fatihahnya. Abah kandung dari Ustaz ini sekarang dalam kondisi kritis. Nama beliau Haji Abu Hasan bin Syahid Ismail. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah SWT.